Huru-hara seputar Tapera akan kami bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini untuk support terus channel kami. Oke, mulai saja gibahnya, Mas Samuel. Iya, meskipun kami mungkin agak telat ya ikutan di diskusinya karena ini video diupload seminggu setelah keramaian Tapera. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan pada saat video ini diupload masih ramai. Jadi kami, for context, kami sudah tidak bekerja lagi secara profesional. Well, gue masih jadi konsultan sih di perusahaan eksternal. Masih ada terima penghasilan dari sebuah perusahaan, institusi, dan kami sebagai business owner juga kami punya PT. Cuman ya PT kecil, karyawannya cuma dua gitu. Jadi ya udah kami yang kalau bayar Tapera kan berapa 3%, 2,5% dari karyawan, 0,5% dari perusahaan, ya kita juga 3% yang bayar gitu. Jadi sebenarnya secara sistem we are kind of, orang bilang apa ya, out of the matrix. Gitu ya, nggak terlalu impact ya. Nggak terlalu impact. Tapi kami tahu ini impact buat banyak teman-teman kami di YouTube dan Instagram yang masih di corporate. Jadi ya dan sebagai orang yang baru banget keluar dari corporate, relate sih dengan masalah ini dan cukup kesel. Dengan kesel banget ya sebenarnya. Kesel banget ya pas baca ini ya. Ya minggu ini ramai banget di sosial media topik seputar Tapera ini. Semuanya bahas, bahkan akun-akun Big Alpha yang biasanya cukup moderat gitu ya terhadap pemerintah tuh ya kritiknya halus gitu ya. Keras juga mengkritik gitu. Terus akun apa lagi, biasalah anak muda, BAM, sampai membuat kayak infografis gitu menjelaskan ini skema programnya seperti apa dan betapa tidak menguntungkannya buat masyarakat gitu. Jadi banyak yang vokal dan kami ya udahlah bahas juga. Iya. Mudah-mudahan tiba-tiba nggak ada helikopter ya terbang malam-malam di atas rumah ini. Tapi atau tukang bakso tiba-tiba ngeliatin terus ke sini. Iya. Iya, tapi ini intinya kan semua orang bebas berpendapat ya. Ini sebagai warga negara ya kami juga berpendapat gitu ya. Tentunya ya pemerintah bagaimana menyikapinya lah, tapi ya mudah-mudahan sih didengar ya. Mudah-mudahan sih dibatalin. Mudah-mudahan sih dibatalin, amin. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi kami langsung aja bahas poin per poin ya, karena kami ada berapa poin tuh, banyak juga ya? 5 poin. 6 iya. Iya kan 6 sanggahan, 6 gugatan Tapera. Ini kayak buku sejarah ya. Iya. Claudia menggugat. Satu, nggak semua orang itu pengen beli rumah. Jadi harus disadari juga di Indonesia nggak semua orang perlu rumah. Ya, mungkin udah ada yang punya rumah, misalkan rumah warisan, rumah orang tuanya. Mungkin nggak pengen beli rumah, pengennya ngontrak aja karena mungkin natur pekerjaannya itu mencok, nggak terus, nggak stationary di satu kota. Jadi harus banyak pindah-pindah, jadi mendingan sewa. Yeah. Intinya nggak semua orang mau beli rumah. Nah kalau semua orang nggak mau beli rumah, kenapa semua orang harus dipotong income-nya untuk Tapera ini? Karena kan semua orang juga kebutuhannya beda-beda ya. Ada yang mungkin kebutuhannya itu ya itu untuk kalau dia mau uangnya buat sewa rumah gimana? Dipaksa dipotong Tapera. Bagaimana uang untuk skincare, ya kan? Ya kalau dia prioritasnya skincare gimana? Kalau dia prioritasnya beli kaset PS gimana? Maksudnya semua orang kan prioritasnya beda-beda. Dan menurut saya beli rumah itu bukanlah suatu basic needs gitu. Kalau kita ngomongin zaman sekarang ya. Ini mungkin boomers yang bikin kebijakannya ya. Mungkin nggak tahu, tapi anyway kan sekarang kalau kita ngomongin dana pensiun itu kan oke lah, basic needs ya. Semua orang butuh dana pensiun, semua orang pasti akan pensiun pada masanya dan tetap harus punya uang untuk bisa melanjutkan kehidupannya, untuk tetap menopang gaya hidupnya atau kebutuhan hidupnya lah dalam masa pensiun itu. Lalu kita ngomongin BPJS itu juga oke, fair lah, karena semua orang ya tentunya butuh akses ke kesehatan yang memadai. Tapi kalau kita ngomongin beli rumah, tolonglah, nggak semua orang butuh rumah gitu ya. Butuh rumah dalam arti punya rumah ya. Punya rumah sendiri, beli rumah sendiri. Di atas kepala butuh tentunya, tapi bentuknya kan bisa berbeda-beda. Ada yang tinggal sama orang tua dan segala macam. Betul ya. Jadi nggak semua orang perlu beli rumah. Ya. Poin kedua adalah sudah banyak potongan yang sudah harus dipikul oleh karyawan. Jadi ini kita ngambil dari Detik. Ada potongan apa saja sih untuk gaji karyawan swasta yang sudah terjadi saat ini, di luar dari Tapera.
Yang pertama pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan ini juga progresif kan. Dan ini juga baru diperbaharui loh ya. Betul. Tahun lalu kalau Baru nggak salah. diperbaharui tahun lalu. Yang baru seperti ini. Jadi 0 sampai 60 juta itu tarifnya 5%. 60 sampai 250 juta itu 15%. By the way ini per tahun ya guys. Lalu 250 sampai 500 juta itu 25% dan 500 juta sampai 5 miliar itu 30%. Di atas 5 miliar itu 35%. Ya. Jadi sudah ada bracket pemotongan pajak baru untuk ya ini mungkin kalian bilang nggak ngefek lah ke gue sih berapa banyak sih yang di antara kita per tahunnya 5 miliar per tahun gajinya gitu. Tapi ya poinnya adalah sudah ada potongan pajak pertama-tama gitu kan. Iya, jadi misalkan kalau misalkan untuk yang fresh grad aja gitu ya mungkin kan kenanya di bracket ya 5 atau 15% ya per tahun lah ya. Iya. Yang sedikit mungkin 5% terus sedikit akan masuk ke 15%. Iya. Nah, tapi kan tetap aja lumayan gitu dipotong 3% lagi. Nah, apalagi yang gajinya 5 miliar dipotong 3% berapa tuh Kak? Lumayan ya. Itu Lumayan belum banget. termasuk potongan-potongan lain. Tadi kan kita baru ngomongin PPH kan. Ada lagi potongan-potongan BPJS Kesehatan. Ini ketentuannya 5% per bulan. Dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta. 1% ya. Terus ketenaga kerjaan, BPJS Ketenaga Kerjaan Jaminan Hari Tua itu 3,7%. Iurannya 5,7%. 3,7% dibayar perusahaan dan 2% oleh pekerja dari upah per bulan. Itu udah 3%. 2,13 ya. Terus BPJS Ketenaga Kerjaan Jaminan Pensiun. Dari total iuran 3%. Karyawan menanggung 1%, ya tambah lagi 1% Klau. 4%. Lalu BPJS Ketenagakerjaan JKK dan Jaminan Kematian. Ini, nah bedanya Ya kurang lebih 1% lah oke ya. lah 1% lah. Ada bracket Ada resiko soalnya. sangat rendah ya. Oke, let's say 1%. Jadi udah berapa? 5%? 5% tapi sama yang penghasilan. PPH, ya PPH minimal banget 5%, udah 10% tuh kepotong. Iya, itu kan. Terus ada potongan asuransi, potongan lain-lain. Potongan asuransi ini tergantung sih dari misalkan perusahaannya punya mengenakan kebijakan seperti apa. Ada yang asuransi dibayarin kantor, ada yang bayarnya patungan sama karyawan gitu. Intinya udah banyak potongan yang sudah harus dipikul oleh karyawan dan ini memberatkan. Iya. Kalau harus patungan lagi dengan skema di mana uangnya ya itu tadi yang kalau tadi bilang di awal tidak sama gitu, tidak bisa dipukul rata. Kalau kesehatan semua orang akan menua, semua orang akan sakit, semua orang akan butuh healthcare, oke lah gitu. Tapi kalau untuk rumah, definisi rumah buat tiap orang beda-beda gitu. Dan kalau kita dipaksa untuk membeli satu rumah fisik, ya kebetulan kami punya landed house juga gitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang memang nggak mau punya landed house dan justru 3%-nya ini lagi diaman-aman nih untuk kebutuhan lain gitu kan. Jadi memberatkan juga sebenarnya. Ya intinya nggak semua perlu beli rumah gitu kan. Terus misalkan udah 3% dipotong tiap tahun, 20-30 tahun. Terus uangnya kalau misalkan saya nggak mau beli rumah terus ngapain? Kenapa udah dipotong terus saya bisa apa? Bisa dicairin? Nggak juga kan? Jadi kayak ya buat apa gitu kan? Betul, skema pencairannya tadi ya hanya bisa dicairkan untuk membeli KPR rumah pertama untuk penghasilannya di bawah 10 juta kalau nggak salah. Bingung ya. Jadi ini kayak subsidi silang gitu buat mereka yang mampu akan membantu yang tidak mampu gitu ya. Tapi akibatnya yang tidak membutuhkan aliran kreditnya ini jadinya uangnya nyangkut di situ gitu, dipaksa menabung. Tapi buat nabungin orang lain. Iya, dengan return yang nanti saya baru bisa nikmati setelah saya pensiun gitu. Oh gitu. 58 tahun. Iya. Jadi uangnya balik at the end of the day, tapi 58 tahun dan selama itu ya manfaatnya saya tidak bisa nikmati nih gitu. Beda dengan BPJS yang kalau kita resign dan kita memutuskan untuk kan bisa ditarik tuh, ya nggak kerja lagi gitu kan, kita mau tarik bisa. Kalau ini gimana ya gitu. Dan digunakan untuk apa, dikelola secara bagaimana juga kita nggak tahu. Nah itu sebenarnya brings us to the selanjutnya yang ketiga. point. Nah ini tentang rekam jejak BP Tapera sendiri yang maaf kata ya buat kalau ada teman-teman yang bekerja di sana atau punya afiliasi ke sana, kita nggak pernah denger nih gitu. Kita ya benar loh, saya nggak pernah dengar. Ada atau tidak itu. Bahkan ternyata diberitakan, oh ini udah lama di ASN udah lama dipraktekkan. Oh ya, kita belum tahu, belum pernah dengar gitu. Karena kami juga bukan dari ASN ya, di keluarga kami nggak ada yang ASN. Jadi nggak pernah dengar Tapera, bener-bener ini baru pernah dengar seminggu terakhir di berita, apaan sih Tapera gitu. Yeah. Apakah ini inisiasi baru, apakah ini lembaga baru yang didirikan pemerintah, apaan nih Tapera? Oh ternyata pagi tadi pas kita ngebahas soal ini sama saya baru tahu, oh Tapera ternyata udah ada. Betul,
Jadi ini ibaratnya menyuntikkan dana ke perusahaan yang sudah ke badan yang sudah eksis, ibaratnya mau digedein gitu, mau dibikin lebih berkuasa dan lebih punya otoritas atas area ini. Nah, Tapi kenapa? Saya tanyakan kenapa gitu? Iya, kenapa? Ini kan akhirnya membentuk semacam bank baru atau mungkin BPR gitu ya yang Lembaga penyalurannya baru lah ya. penyaluran dananya ramah dan prioritas ke anak kecil lagi, rakyat kecil gitu kan. Tapi kenapa tidak disalurkan saja lewat bank yang sudah ada? Misalkan lewat OJK mengatur ada produk baru, ada skema baru untuk pemilik rumah pertama. Bahkan kayaknya udah ada deh. Udah kan yang katanya mau, ya sekarang kan banyak lah yang macam-macam, yang kemarin juga katanya mau DP 0% segala macam. Ya udah yang itu aja dulu dijalanin. Itu DP 0% tuh Pemda mah. Iya, apapun itu lah ya, maksudnya kan Pemda ataupun pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kan maksudnya sudah banyak inisiatif tuh untuk memberikan kemudahan pembelian rumah pertama. Ya kalau dari Pemda itu salah satunya tadi DP 0%. Ini kita juga nggak tahu ya sebenarnya evaluasinya gimana, apakah sudah dijalankan, hasilnya bagaimana, efektif atau enggak, ini juga nggak tahu nih. Maksudnya kenapa ada aturan baru lagi gitu yang semakin memberatkan. Iya, jadi di balik BP Tapera ini ada apa, ada siapa, dan kenapa harus diberikan kuasa sebesar ini, siapa yang mau ditaruh jadi pemimpinnya, uangnya nanti mau dipakai untuk apa, itu juga jadi pertanyaan gitu. Karena poin selanjutnya adalah kami baca, ini nggak tahu ya, kami baca di sosial media ada yang bilang poin return dari investasinya dijanjikan itu sampai 20%. Ya 20% itu agak bingung sih mau cari di mana gitu ya. Kalau kata BAM biasa anak muda, kan nabung di mana? Nabung di dana reserve monopoli. Satu putaran langsung dapat $2 gitu tiap putaran. Iya, bisa sih 20% kalau itu ya. Karena kalau kita lihat nih yang mungkin saudara sepupunya BPJS sendiri, ini data dari website BPJS sendiri ya, bpjsketenagakerjaan.go.id mengatakan mereka hanya mencatat yield 7,54%. Hanya ya, quote unquote, ini 7,54 menurut saya juga udah hebat sih ya. Iya. Di 2023 gitu. Dengan komposisi itu 70% lebih ditaruh di surat utang gitu. Which is make sense. Ya memang kita sendiri juga banyak taruh. Iya, dan memang sekitar 7%-an gitu returnnya. Jadi ini make sense lah. Nah sekarang kalau ngomongin 20%, dari mana? Ya, dari mana bisa 20% ya kan? Surat utang monopoli. Iya, namanya mungkin ini marketing kali ya. Gimana caranya biar mengconvince masyarakat agar mau ikut aturan ini? Ya udah mungkin diiming-imingin 20%, cuman masyarakatnya kan sudah berbeda ya dibandingkan mungkin masyarakat 10 tahun yang lalu. Bahkan ya, literasi keuangannya sudah lebih tinggi. Kali ini iya. Tolonglah 20% tuh. Ya udah deh, nggak tahu deh. Si Ciklo marah nih. Iya, sebel ngelihatnya, ini apaan sih asal nyebut angka kayaknya. Lalu berikutnya adalah ini yang sebenarnya paling penting. Kasus-kasus yang sudah ada ya, yang membuat rakyat mau tidak mau jadi ada low confidence ke government. Kita dengar soal Asabri, ya kita dengar soal Jiwasraya. Kita lihat bahwa lembaga-lembaga yang sudah ada tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Dan yang ada malah dananya dikorupsi dan dipakai untuk kepentingan golongan ya, beberapa orang pribadi. Jadi maksudnya dengan rekam jejak seperti ini kok mau membuat satu sovereign fund yang baru gitu, berani sekali gitu ya. Kalau kita melihat, banyak yang bilang, yang pro, banyak yang bilang lihatlah di Singapura gitu ya, ada CPF ya namanya kalau di Singapura, apalah namanya, pokoknya they have something similar yang katanya potongannya udah sampai 20%. Kemarin lihat di postingannya Oki Sutanto. Ya udah, Singapura mau potong gaji 50% pun saya kasih gitu ya, karena Singapura udah jadi gitu ya. Nggak jelas gitu ya. Di Singapura kita lihat kasus korupsinya rendah banget. Kita lihat pembangunannya deh 10 tahun terakhir. Coba kalau kalian yang udah pernah ke Singapura 10 tahun lalu terus ke Singapura hari ini aja, itu udah wow, beda banget. Begitu langsung injek Changi Airportnya udah beda banget. Terus ada Marina Bay Area segala macam, itu kelihatan jelas gitu ya, maksudnya uang pembangunannya kemana. Terus kalau kita lihat bahkan sistem transportasinya, MRT-nya terus dibangun, negara kecil begitu loh, mereka bangun terus MRT. Saya juga bingung mau kemana lagi itu MRT-nya, tapi tiap kali ada lagi jalur baru atau bahkan bikin stasiun baru.
Terus ini kita ngomongin 10 tahun terakhir gitu ya. Terus udah gitu kalau kita lihat bahkan bisnya itu bagus-bagus banget, dingin, bersih. Halte busnya juga sama, bersih semuanya. Mereka bikin jalanan di Singapura itu, mereka bikin inisiatif apa ya, saya lupa nyebutnya apa, tapi intinya gimana caranya biar orang itu bisa jalan enak dari ujung Singapura ke ujung satunya lagi. Jadi dan semuanya itu ada atapnya gitu. Jadi kalau dilihat itu kan jalanan buat orang pedestrian itu selalu ada atapnya. Itu bukan kebetulan ya, itu memang pemerintah mendesain seperti itu untuk encourage orang jalan kaki. Dan karena Singapura itu negara pulau ya, island kan, sering hujan, jadi ya gimana caranya nih biar orang enak jalan kaki, kalau hujan juga nggak kehujanan. Jadi dibikinlah pokoknya selalu ada sambung menyambung, bisa buat jalan kaki nggak kehujanan. Nah itu kan uangnya semuanya dari pemerintah ya, terus juga ya kesehatan semuanya. Ya jelas gitu loh, jelas di Singapura. Ya ini juga again bukannya mau banding-bandingin ya, tentunya kan beda permasalahan Singapura sama Indonesia, tingkat kompleksitasnya juga beda. Jangan bilang juga orang Indonesia lebih happy segala macam, itu it's a different issue. It's a different issue. Ini kita ngomongin soal government management gitu kali ya. Di Singapura itu ya oke lah, negara lebih kecil, rakyatnya lebih sedikit, lebih gampang diatur. Oke, itu there's one thing. Indonesia lebih besar, lebih susah diatur, itu juga there's one thing gitu. Tapi kita ngomongin soal ya ini kepercayaan atau bukan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakatnya. Mungkin ya salah satu hal yang bisa dilihat ya itulah pembangunannya sejauh mana dan tingkat korupsinya itu serendah apa gitu ya. Kalau kita mundur ke belakang ya, di awal Singapura juga sebenarnya punya housing crisis di awal mereka berdiri jadi negara gitu ya. 1950-an, banyak 60-an. Squatter, orang bikin gubuk di bantaran kali segala macam. Clarke Quay itu kalau lihat sekarang keren, dulunya nggak kayak gitu. Kalau baca sejarahnya nelayan bikin rumah sampan di pesisir Clarke Quay. Gimana caranya pemerintah ngerapiin, terus gimana caranya si Lee Kuan Yew kepikiran bikin HDB, Housing Development Board, itu juga by design gitu loh. Ada dana yang dikucurkan, ada inisiatif, ada badan yang ya mikirin itu semua gitu. Bahkan sampai racial integration, ini hal yang bikin gua amazed. Salah satunya adalah kepikiran bahwa Singapura itu multi etnis, multi agama, rentan konflik, multi bahasa juga gitu. Jadi kalau bikin housing, jangan sampai ada housing yang eksklusif, Chinese only, Malay only, Indian only. Dibikinlah aturan harus mix use. Jadi di dalam tiap HDB itu harus ada 3 etnis ini hidup bersama-sama. Kalau teman-teman dengerin di dalam MRT-nya kan juga bahasa India, bahasa Inggris, bahasa Chinese gitu kan, bahasa Melayu ada semua gitu. Jadi semua tuh dipikirin gitu loh ujung ke ujung. Dan kita sudah sampai di level sampai itu gitu, sampai ya ini kan memang kiblatnya mau ke situ kan, government punya sovereign fund, we will take care of it gitu, take care of the berapa, tapi kita siap gitu. Iya, misalkan sekarang kita lihat aja proyek perumahan atau ya rumah susun atau proyek-proyek rumah sederhana gitu ya, yang dibangun pemerintah untuk golongan kecil, itu juga mohon maaf nih hasilnya gimana? Udah ada evaluasinya belum? Apakah bagus hasilnya? Jadi tempat yang berkembangkah? Tempat yang layakkah? Yang sehat? Yang masyarakatnya bisa akhirnya membangun hidup dengan baik, bisa berkembang dengan baik, bisa anak-anaknya bisa tumbuh kembang dengan baik. Kita lihat banyak banget rumah susun yang terbengkalai. Jadi ya kalau dari saya pribadi sih ngelihatnya, kenapa harus minta dana baru? Kenapa nggak diperbaiki dulu apa yang udah kita punya? Kan yang old housing ini ya kenapa nggak dibenerin dulu? Dananya dari mana? Ya ini dana-dana yang dikorupsi ini kenapa nggak diberesin dulu? Coba yang koruptor ini ya dimiskinkan lah, minta dananya dibalikin lah ke pemerintah, nggak cuma di penjara doang. Efek jerahnya mana? Aduh, ini jadi marah-marah emak-emak ya. Tapi the power of emak-emak. Tapi terus terang ya udah sebel banget aja dengar berita ini. Pemerintah ya mohon maaf nih, kok belakangan ini kayak jadi banyak nyari duit banget gitu. Mau beli apa sih pemerintah, mau kemana sih? Dan beritanya tuh bertubi-tubi gitu ya, yang soal kayaknya nyari duit ini, yang dari berita cukai lah, segala dibikin aturan baru mempersulit orang untuk masuk ke Indonesia.
Ya namanya orang jalan-jalan kan wajar dong mau beli apapun ya terserah. Ya oke itu udah dibatalkan. Cuman kan maksudnya sebel aja gitu. Maksudnya kan jadi kayak ini mau jalan-jalan mau pulangnya jadi serba takut nih. Ini ntar gue beli ini dicegat nggak nih sama pemerintah? Ya maksudnya oke ngerti lah untuk melindungi apa produk dalam negeri lalala. Cuman mungkin apa ya kan ini kayaknya pemerintah juga sering studi banding ke negara-negara lain. Mungkin coba dipelajari deh studi banding ke negara-negara lain. Mereka gimana menangani apa ya melindungi industri lokalnya gitu. Mungkin yang diperlukan industri lokal juga bukan cuma sekedar perlindungan, tapi juga dibutuhkan approach yang lebih proaktif diajarin gitu ya. Misalkan petani-petani ya diajarin ilmu-ilmu baru, dibantu, diberikan kredit yang lebih meringankan. Jadi mereka juga bisa maju gitu loh pertaniannya, agriculture-nya gitu. Gimana ya? Aduh, jadi sebel jadi kemana-mana nih ya. Terus udah lagi dengar berita katanya mau harga eceran tertinggi beras dan minyak dinaikkan. Nah ini kan juga 2 tahun lalu minyak naik, tahun lalu beras naik, sekarang naik lagi. Ya mungkin, ya nggak tahu juga deh kenapa ya pemerintah. UKT udah dibatalin. Mungkin tahun depan naik tapi. Mungkin apa ya? Mungkin ada grand design, mungkin ada grand plan, mungkin ada sesuatu yang direncanakan di balik ini semua. Tapi informasinya keluarnya di timing yang kurang tepat, bertubi-tubi kayaknya keresahan masyarakat sudah menumpuk ya, ditambah dengan konflik luar negeri yang sedang terjadi, perang, genosida yang sedang terjadi juga. Jadi berita ini keluar di tengah-tengah boiling point banyak orang gitu, dan kami juga merasa kayaknya kalau memang ada rencana yang pemerintah ingin keluarkan ya punya grand plan, ya sebaiknya itu dikomunikasikan juga secara jelas gitu. Jangan kucuk-kucuk, oke tapera kita potong ya 3% gitu. Lah tapera tuh apa, terus kenapa main potong, gunanya untuk apa, kan akhirnya masyarakat taunya belakangan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, keresahan seperti ini gitu. Jadi mungkin dari pemerintah juga kami berharap bisa memberikan edukasi yang lebih terbuka, yang lebih masif terkait program apapun ya sebelum diimplementasikan. Gitu. Sosialisasinya dulu gitu ya, jangan langsung jebrot bikin aturan, terus udah bikin aturan semua orang udah panik baru ditarik, udah viral baru ditarik. Maksudnya negara ini kan nggak mesti semuanya viral dulu gitu. Maksudnya ini kan jadi kita mikir ini pemerintah serius nggak sih mikirinnya? Kalau memang mereka serius mikirinnya, ya kan nggak mesti viral dulu baru di stop gitu. Misalkan ini pemerintah udah serius mikirin, yakin banget ini yang terbaik untuk masyarakat. Ya kenapa pas viral diturunin gitu? Kok kenapa jadi nggak yakin? Berarti kamu mikir dulu kan nih sebelum diluncurkan kebijakannya. Betul. Ini jadi mengingatkan sama BPJS, sebenarnya dulu sempat dibikin tidak bisa ditarik loh. Terus semua orang, iya benar kayaknya pas COVID itu ya. Tahun lalu apa 2 tahun lalu? Iya. Orang-orang ngamuk semua, nggak bisa, itu kan duit gua, kenapa ditahan sampai umur 58 gitu. Nggak mau, gua mau sekarang batal. Iya, maksudnya pemerintah kalau misalkan mau bikin kebijakan tolonglah dipikirkan dulu baik-baik gitu ya, dipelajari dulu baik-baik. Kan katanya punya dana studi bandinglah dulu baik-baik di negara-negara yang sudah berhasil mungkin melakukannya, terus ya udah di adapt gitu ya dengan kondisi Indonesia, terus baru disosialisasi dulu, dikasih pengertian ke masyarakatnya backgroundnya kenapa, tujuannya apa, ya poin A, B, C, D, E, F, G gitu sampai paham, nget, ya baru gitu loh luncurkannya mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi bertahap gitu, jangan tiba-tiba jebrot bikin aturan kita nggak ngerti kenapa-napa. Kesannya kayak apa, Ciki Monkey Nice Try gitu. Iya. Oh kalau nggak viral ya udah lolos gitu. Tolong lah, ini kan lagi running a country, negaranya Indonesia nih, gede banget gitu kan, penduduknya banyak banget, kok runningnya kayak begitu. Ya, ini curhat. Marah-marah. Bapak-bapak. Iya, dan ya mungkin satu hal lagi kan, ini kita baru selesai pemilihan presiden ya, ada presiden baru. Ya ini saya juga nggak ngerti lah presiden barunya gimana, tapi apakah ini, jadi gimana ya? Ini kan menimbulkan kesan yang kurang. Iya, jadi ini maksudnya ini aturan-aturan baru ini apa sih dari presiden lama? Terus masih ada agenda-agenda yang kurang enak yang akhirnya di-push di akhir-akhir gitu? Ataukah ini agenda baru dari pemerintahan yang baru? Maksudnya kalau misalkan kayak di masa transisi ini kan alangkah baiknya kalau misalkan diakhiri mungkin dengan
baik gitu lah ya. Terus kalau misalkan ada aturan apapun mau diluncurkan oleh pemerintah baru ya coba dulu lah pemerintah dulu gitu kan, mungkin setengah tahun, 1 tahun udah kelihatan hasilnya, udah kelihatan prestasinya, mungkin barulah berani meluncurkan aturan baru yang kesannya meminta uang dari rakyat gitu ya. Ya kan di mana-mana gitu ya, lu kan nunjukin dulu dong lu bisa apa, kerja apa, baru dong minta gitu kan, minta dibayar. Kan kita juga di corporate kan kayak gitu, mau naik gaji, mau minta naik gaji ya harus tunjukin dulu dong performance-nya gimana, KPI review dulu, kalau bagus, kalau emang bisa deliver ya baru dia boleh ngomong nego minta dikit gaji. gitu ya. Iya, dikit-dikit dan by performance lah gitu. Iya. Ya, udah sekian lah marah-marah hari ini. Yang jelas pemerintah sekarang berhadapan dengan Gen Y dan Gen Z yang jadi mayoritas masyarakat yang melek sosial media dan akan vokal seperti kami. Jadi mungkin lagi-lagi balik lagi kalau ke saya komunikasi harus terbuka, pemerintah harus mau dikritik, pemerintah lebih transparan. Lebih transparan ya? Betul, lebih transparan dan tidak tidak tadi ya terkesannya kucing-kucingan gitu dalam hal ini membuat masyarakat bingung gitu, membuat kami ya setidaknya. Terus jadi kita jadi suzon gitu kan, ini ada apa nih gitu, kenapa kok kayaknya nggak jelas gitu ya, maksudnya nggak transparan gitu kan, because trust is earned kan, kita kan nggak bisa percaya gitu aja sama orang, sama pemerintah, ya harus nunjukin dong bahwa diri sendiri bisa dipercaya, bahwa lembaga ini bisa dipercaya gitu. Makanya kalau kasus korupsi masih banyak, kenapa nggak beresin dulu deh kasus korupsinya, baru berani minta uang lebih banyak dari rakyat. Orang uang rakyat yang dikelola sekarang aja juga masih nggak jelas kan, maksudnya kasus korupsinya masih banyak banget. Ya tapi anyway, maksudnya again ya kalau ada pemerintah yang ngeliat video ini, mudah-mudahan ya pemerintah bisa mendengarkan dengan open mind dan ya diterima dengan baik ya, dicerna gitu kan, diterima dengan baik ya tentunya kami kan sebagai warga negara Indonesia pinginnya yang terbaik dong buat bangsa ini, pinginnya bangsa ini maju, bangsa ini makin bagus, makin berkembang, makin makmur ya. Dan tapi kan tentunya ya dengan bangsa yang kuat ya harus juga dipimpin oleh pemerintahan yang kuat, yang bersih gitu kan ya, yang open minded ya. So ini doa kita sama-sama. Doa ya. Ini adalah doa untuk pemerintah kita jadi Indonesia yang lebih baik ya. Kami masih invest di index fund di Indonesia, kami masih punya surat utang negara masih banyak, jadi kami pun mendukung secara finansial dan berharap kedepannya bisa jadi negara yang lebih baik. Thank you guys for watching, mudah-mudahan ini diterima dengan baik. Habis ini kami mau minum obat dulu. Iya, deg-degan ya, udah takut diserang sama buzzer sana sini gitu, tapi ya ini benar-benar netral, kami netral gitu ya, tidak sedang berusaha menjelek-jelekan, tidak sedang berusaha menjatuhkan siapapun, tapi ini benar-benar curhatan hati masyarakat netral ya, rakyat netral. Yes, okay. Thank you guys for watching, see you guys next week. Bye-bye.